Udah, langsung jawab aja. Nah, Lu jawab aja. ya justru untuk pertama kalinya eh, Tuhan itu bukan diwujudkan dalam bentuk berhala gitu, dalam wujud-wujud eksternal lah, dalam wujud-wujud yang ada di alam indera gitu kan, kayak patung atau apa namanya, bentuk-bentuk tertentu yang dianggap sebagai Tuhan seperti batu yang belum kebentuk gitu, pohon gitu, itu belum apa namanya, ngerujuk ke situ. Pertama kali Tuhan ada di dalam pikiran ketika manusia ngerasa em, kayaknya ada deh sesuatu yang eh, di belakang alam yang ngebuat ada kejadian-kejadian yang nggak bisa kita kuasai gitu. Hmm. Jadi ketika dulu manusia bisa apa namanya, bertani gitu, jadi apa namanya, kerjain sesuai sama yang kita sebut sebagai sekarang hukum sebab akibat. Kalau misalkan kita nanamnya bagus, panennya juga bagus, tapi tiba-tiba ada misalkan kayak gunung meletus yang bikin nggak sesuai sama apa yang diusahain. Berarti kan dia mikir ada sesuatu yang punya kesadaran lebih tinggi daripada manusia yang mengatur itu semua gitu. Jadi dan segala sesuatunya itu tergantung kehendak dia. Tapi kan kayaknya dulu orang-orang malah berhala itu kan yang jadiin Tuhan. Apa Iya. apa 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 itu cuma simbol doang dari dulu. Um, Pertama kali enggak, maksudnya kita sebelum ada berhala dulu gitu kan, kan dalam pikiran dulu gitu kan, jadi kan imajinasi dulu kan baru ada ilmu gitu kan, Hmm. dan dari ilmu itu baru muncul sebuah apa namanya, perwujudan daripada apa yang dibayangin itu. Hmm. Nah, ketika itu berarti mereka mencari apa kepercayaan kepada spiritual being. Ketik itu kan jadi kan abstrak, spiritual being Hmm. artinya apa namanya, makhluk spiritual. Jadi kepercayaan kepada makhluk spiritual pertama kali ada cuma di pikiran. Hmm. Dan bagaimana apa namanya, untuk mewujudkannya itu, nah barulah muncul apa dalam kata bikin adanya ke apa hubungan persentuhan langsung gitu untuk apa memperkuat adanya hubungan itu, ya dibuatlah perwujudan-perwujudan seperti apa namanya, menyembah pohon terus ayah berhala itu segala macam gitu kan. Oh, berarti bukan mereka tuh sebenarnya bukan menyembah berhala itu. Bukan, kan kayak misalkan um, animisme dinamisme sekalipun perwujudan yang ngasih sajen berupa makanan fisik gitu kan, Hmm. tapi yang mereka lihat apa kan jiwa leluhurnya itu kan dan kekuatan alam itu, Hmm. bukan batu cincinnya gitu kan, Hmm. tapi adanya energi yang apa namanya ada di, atau apa ada adanya daya alam yang ada di cincin itu. Kalau misalkan zaman sekarang. Nah makanya itu pasti dari awal Tuhan itu didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan diri mereka Hmm. gitu. Nah perwujudan-perwujudan itu pasti tergantung kebutuhan, tergantung kondisi, tergantung perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan individu gitu. Hmm. Dalam apa namanya kata eh, seseorang menuhankan uang itu dalam arti kata dia menganggap Tuhan apa uang sebagai segala-galanya yang mampu menyelamatkan hidupnya kan begitu. Oh, Gitu. berarti sekarang bener dong orang-orang mungkin menuhan secara tidak langsung Iya, menuhankan barang-barang mati itu kan, benda-benda mati itu. iya. Karena apa ya? Ada semacam reduksi daripada apa namanya asal pikiran tentang Tuhan itu. Jadi ya, yang awalnya itu adalah sebagai spiritual being, sekarang jadi material being gitu. Oh. Ya karena perkembangan zaman kita juga udah terkesan apa ya, mengenyampingkan atau bahkan menolak hal-hal yang spiritual itu. Hmm. Kira-kira gimana sih caranya buat eh, apa ya, mungkin nyadarin mereka ya kalau Tuhan tuh sebenarnya bukan bukan zat yang jauh di sana gitu. Mereka juga bisa bisa aja gitu menuhanin apa, menuhankan barang-barang mati itu, benda-benda mati itu.
untuk membalikannya gitu, membalikan kesadaran mereka, kira-kira apa sih yang dibutuhin dan yang diperluin? Gimana? Kan mereka menganggapnya kan Tuhan tuh zat yang jauh di sana gitu kan, tapi secara nggak langsung kan mereka menuhankan benda-benda mati itu kan. Hmm. Nah, kira-kira gimana ngembaliin ya kesadaran mereka kalau sesungguhnya mereka tuh secara nggak langsung udah menuhankan benda gitu. Yang pertama dilihat itu em, ada 3 pendekatan sengaja. Ada pendekatan teologis, pendekatan politis, sama pendekatan kultur. Kalau pendekatan teologis, berarti yang harus pertama kali dilakuin itu reinterpretasi. Di sini yang diperluin itu ya peran dari ulama atau pemuka agama. Gimana caranya, misalkan ada kayak gini kan, agama yang disebut sebagai agama sekarang itu adalah penafsiran secara dogmatis atas kebenaran universal yang seluruh entitas menghadap kepada itu. Nah, terus ada penafsiran itu di bentuk secara dogmatis kan gitu. Nah, dogma-dogma ini kan yang dianggap sebagai belief atau kepercayaan, dalam arti teks baik lisan maupun tulisan yang dianggap sakral sehingga tidak bisa diganggu gugat. Itulah prinsip dari dogmatis kan itu. Nah, untuk itu si pemuka agama atau ulama itu harus memiliki berupa penghayatan religius secara intelektual berupa teologi untuk melakukan reinterpretasi terhadap dogma tersebut. Contohnya kayak Tuhan itu bersemayam di atas ars, atau yang menyebabkan Tuhan itu seolah-olah sangat jauh daripada tempat kita berada gitu kan. Nah, ars itu yang juga contohnya dilakukan oleh Ibnu Arabi. Penciptaan singgasana itu adalah sebagaimana hati. Jadi singgasana yang ada di langit sana itu tidak lebih kuat atau tidak lebih mampu menampung Tuhan itu daripada aras yang ada di dada manusia. Nah, itu dalam artian si pemuka agama ini harus memiliki kecakapan untuk mempromosikan interpretasi yang bercorak lebih esoterik gitu. Nah, kalau pendekatan secara politis gitu, dalam hal ini juga sebetulnya untuk menciptakan gitu kan sebuah kondisi yang stabil dalam masyarakat, itu kondisi sosial, yaitu dengan pendekatan bagaimana agama perannya untuk ketertiban dan kerukunan masyarakat gitu. Makanya dalam hal ini perlu dialog gitu kan. Jadi seolah-olah tuh ada Tuhan-Tuhan yang saling berbicara gitu kan. Tuhan-Tuhan yang duduk bersama kita. Dan menurut gue gini, ketika orang Kristen ketika di dalam agama Kristen itu menganggap Yesus sebagai perwujudan daripada firman Allah, maka itu adalah bagi gua kerinduan manusia yang gua tangkap untuk bercengkrama dengan Tuhan dalam satu meja kopi yang sama. Maka mereka mewujud adanya Tuhan yang dalam wujud manusia yang mulia. Nah, terus pendekatan secara kultur tentu aja kaitannya dengan dogma-dogma tertentu, norma-norma tertentu dalam agama, tapi di breakdown sesuai dengan konteks kondisi dan zaman, sehingga Tuhan yang tadinya transenden gitu kan, dia itu mengikuti peran manusia dan budaya untuk seolah-olah Tuhan itu tidak berupa raja yang hanya ada di istananya dengan memegang
cemeti, jangan memegang cemeti di dalam di tangan kirinya dan memegang emas di tangan kanannya untuk memberikan konsekuensi atas orang-orang, atas warga-warganya gitu kan. Tapi dia juga yang ikut terlibat dalam pembangunan di masyarakat itu. Hmm. Apalagi ya tentang alamnya nih gimana ya? Aja nih stop sih. Hmm. Aduh. Kan hukum-hukum Iya. hukum-hukum dalam agama atau mungkin bisa disebut hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kayaknya kan cuma mencakup kepada manusia ya. Selain manusia kayaknya nggak kena hukum gitu. Apakah di sini Tuhan tuh ingin membedakan gitu antara manusia dengan alam gitu? Membedakan manusia dengan alam gitu. Selain manusia. Manusia ya, pembedaan itu emang pasti ada, dan itu kan gini kan, kalau pakai metode pakai teorinya Feuerbach itu kan, Tuhan itu adalah manusia yang disuperlatifkan gitu kan, pengerahan semua potensi manusia menjadi sesuatu yang paling superlatif gitu kan. Lalu perwujudan itu dijadikan sesuatu yang di luar manusia, kan begitu. Jadi sebenarnya untuk mencapai Tuhan yang transenden dan imanen itu memang sangat mudah gitu. Jadi Tuhan sebagai sesuatu yang transenden untuk dapat dicapai manusia dengan perusahaan itu, tapi untuk sesuatu yang imanen yaitu adalah diri manusia sendiri. Maka itu dalam agama-agama kalau misalkan dikatakan Tuhan menciptakan manusia atas citranya, dalam hal Feuerbach itu dibalik, manusia menciptakan Tuhan berdasarkan citranya. Maka itu man arafana wasafaqad arafana bahwa itu dalam konteks ini juga bisa dimengerti gitu. Gitu. Nah, terus pembedaan itu kalau misalkan dari analogi Feuerbach ini itu bisa dimengerti dong. Bagaimana Tuhan membedakan manusia karena memang manusia menciptakan Tuhan itu atas dasar manusia. Gitu. Iya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari ada seenggaknya 3 filsuf atau tokoh ilmuwan ternama di abad-abad klasik Yunani Romawi yang melakukan studi tentang agama gitu. Itu Herodotus, Xenophon sama Euhemerus. Nah, mereka itu berpendapat bahwa yang dewa-dewa yang disembah orang Yunani itu adalah berdasarkan manusia, sifat-sifat manusia. Bahkan Zeus sendiri itu telah terbukti merupakan seorang raja dulunya, terus mati dan memiliki jasa besar dan dia dianggap sebagai dewa tertinggi. Dan itu juga Jupiter ya daripada kekuatan-kekuatan alam yang dipersonifikasikan. Jadi kita juga nemuin fenomena seperti itu di India atau di dataran-dataran Asia, daerah-daerah Asia itu. Jadi kita nemuin seperti itu. Itu ya, jadi bisa ditemuin aja, bisa pahami seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pandangan yang teologis, tentu aja itu adalah pendapat yang murtad lah gitu. Karena dalam pandangan teologis ini ulama berperan sebagai penafsir Tuhan. Ya, dalam hal ini Tuhan menganggap manusia sebagai final daripada ciptaan-ciptaan itu. Jadi konsep evolusi itu dalam hal ini bukan cuma berdasar bukan cuma dalam hal fisik, tapi juga dalam hal jiwa gitu. Dan evolusi itu emang konsep penciptaan Tuhan dalam hal penyempurnaan gitu kan. Makanya walaqad karramna bani Adam itu, sungguh telah kami muliakan
keturunan Adam, dalam artian ini manusia. Karena kalau pakai bahasanya ya siapa namanya, Ibnu Arabi, Adam ketika masuk ke dalam maktabut ta'lim, perpustakaannya pengajaran, yang wa'alama adama asma'akullaha, itu mungkin kayaknya si Ibnu Arabi ini nyebut itu dari apa namanya penghayatan ayat ini, itu ketika kata kun itu dia melihat kaf di sini sebagai kanziyah, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Tadinya aku adalah perbendaharaan tersembunyi, tapi aku pengen dikenal gitu kan. Terus daripada nunnya ini adalah nun ananiyah, yang tadinya aku ini apa namanya, yang tersembunyi gitu kan, aku ingin mengananiakan, menunjukkan diriku gitu, tentunya terhadap dirinya sendiri gitu kan. Maka ketika Adam mampu memahami ini, maka Tuhan memberikan yang disebut sebagai kaf takrim, yaitu walaqad karramna bani Adam, karroma yukarimu takriman, kaf takrim pemuliaan, dan juga apa namanya, nun berupa nikmat dan nur. Nah, terus juga kaf di sini juga kaf kuntiyah, kaf bahwasanya aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, penglihatannya ketika dia melihat, kakinya ketika dia berjalan, alam hadis kursi itu. Nah, jadi masuknya apa namanya, munculnya taklif atau beban hukum kepada manusia itu adalah justru berupa itu justru adalah berdasar daripada hadiah dari Tuhan kepada manusia itu. Sekarang kan lagi kayak apa ya, lagi mungkin lagi tren ya, agama beragama yang penting gak ngerugiin orang lain lah, yang penting mah ya kan. Mau ngapain gue, yang penting gue gak ngerugiin orang lain gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya boleh gak sih kayak gitu? Beragama yang penting gak ngerugiin orang lain itu kan. Ibnu Arabi tuh ngelihat apa, dia nyebut kata angin irsal gitu kan, arsala yursilu irsalan, itu diambil daripada penghayatan dia tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau di sini Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam gitu kan. Nah, rahmat ini dalam konteksnya itu meliputi apapun yang tercakup dalam kasih sayang itu. Dia berupa mengamankan, dan dalam arti kata tidak merugikan, dan juga memberi manfaat tentunya. Nah, dalam hal ini juga ada hadis yang al mu'minu mir'atul mu'mini, al mu'min yaitu orang yang mukmin. Jadi ada dua al mukmin kan, al mukminu mir'atu al mukmini. Jadi kan ada dua al mukmin. Al mukmin yang pertama ini orang yang beriman, ya kita ini manusia yang beriman. Yang kedua itu, mukmin yang kedua adalah al mukmin sebagai asma Tuhan, sebagai isim daripada asma Tuhan. Jadi yang maha pemberi aman. Jadi seorang yang mukmin itu adalah cerminan daripada yang maha pemberi aman. Artinya dia setidak-tidaknya memberikan keamanan kepada orang lain. Dan kalau misalkan muncul apa namanya, jadi prinsipnya aja sebenarnya rahmat itu adalah tidak merugikan dan memberi manfaat. Tapi yang tidak merugikan itu adalah seminimal-minimalnya, dan manfaat itu adalah semaksimal-maksimalnya. Gitu kan? Kenapa manfaat itu dijadikan semaksimal-maksimalnya? Karena tidak mungkin ada satu orang yang mampu membuat semua kalangan puas, membuat semua kalangan itu apa, ya udah nih kayaknya bagus nih dia apa nih bikin gua senang, itu nggak ada. Maka itu yang penting manfaat aja gitu, dan bentuk manfaatnya tentu berbeda-beda dalam setiap masyarakat gitu kan. Makanya kata manfaat di sini bukan berarti dia berlaku baik gitu, tapi dia memberikan apa namanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Tapi seminim ketika yang penting gue mah nggak ngerugiin orang, itu berarti sudah ada tabrakan budaya di sini di zaman ketika kata itu diungkapkan gitu. Yang penting gue mah nggak ngerugiin orang lain gitu kan, atau setidaknya dia mengalami itu.
yang apa namanya, em, entah tabrakan agama atau tabrakan budaya, dalam arti penafsiran terhadap agama itu gitu ya. Dalam hal tertentu, kalau emang itu sesuatu yang harus dilakukan, ya udah itu yang paling baik dilakukan ketika memberi manfaat. Maka memberi manfaat di sini adalah setidaknya tidak membuat orang sakit hati. Berarti mungkin kalau gue simpulin, berarti sebenarnya prinsip agama itu adalah untuk apa ya, mengganggu orang lain sama memberi manfaat gitu. Prinsip rahmat itu. Nah, Iya. dan itu mungkin mencakup semuanya apa enggak? Dalam artian Ya beragama prinsipnya ya emang itu mengganggu orang lain sama memberi manfaat. ya, jadi agama kan lahir, agama itu kan, setiap agama ya itu memiliki pengalaman yang sama tapi perwujudan yang berbeda. Nah, dalam pengalaman, dalam artian pengalaman ini juga bisa dipahami daripada tujuan agama itu yang sama, yaitu membuat semua orang bahagia, membuat tiap-tiap orang yang menerimanya bahagia. Nah, berarti emang agama ini untuk mencapai sebuah kebahagiaan ada pikiran, perbuatan dan ucapan yang harus diperbaiki. Dalam artian agama datang ketika kondisi manusia sudah tidak bisa dengan akal pikirannya sendiri mencapai kebahagiaan itu kan, sehingga yang dianggap Tuhan ini merasa merasa perlu untuk menyelamatkan manusia. Kan gitu. Ya udahlah, soalnya penutupan Udah ya ente dari ente Tuhan cepet amat ya. udah lama itu Amat ngaco gini ngomong ya. Astagfirullah. ya, ngomong apa lagi ente? Anda juga ngomong kan, ngomongnya ngaco kan. Iya nggak? Dia udah itu nggak kabur. nggak tahu ya, udah nanya udah mana udah Kumaha sih ya dah. Ya udahlah. beneran ente penutupan. Apa yang ente mau sampaikan tentang ini, relasi Tuhan alam manusia itu? Gue nggak bisa lanjut nih. Ih, marah banget ya. Buruan nih. Buruan. Buruan nih. Nggak ada yang samping. Parah banget ya. Apa ya? Simpulan ya? Bukan kesimpulan juga sih. Apa yang tembak sampaikan aja gitu buat orang-orang sekarang gitu tentang hubungan Tuhan, alam dan manusia. Buruan. Udah ada belum? Waduh ya nih. Bukan kesimpulan. Aduh, banget dah. Gak ada. Ih, seriusan. Oke, ada. Ya, Jadi sebetulnya dari obrolan tadi itu yang pengen gue sampaikan adalah kalau misalnya agama itu secara esensial adalah menyembah kepada yang satu gitu kan, maka tiap-tiap unsur juga yang disebut sebagai manusia, alam, Tuhan itu harus juga dipahami dalam bingkai kesatuan itu. Karena apa namanya, dalam hal secara teologis gitu kan, keragaman muncul daripada kesatuan, dan pastinya keragaman itu menampilkan akan kesatuan itu. Ada ulama sufi yang kalau nggak salah Syekh Muhammad Kashif Al-Gita itu mengungkapkan bahwasanya
kalimat tauhid pada akhirnya nanti akan sampai kepada tauhid kalimat. Yang tadinya kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, itu akan menghasilkan tauhid apa kesadaran tauhid kalimat, dalam arti kata kita hidup atas satu prinsip, satu tujuan yang sama, yaitu untuk sampai kepada kesadaran sejati untuk mencapai kebahagiaan. Entah bagaimana kesadaran sejati itu didefinisikan, diungkapkan, apakah dengan kata Tuhan atau apapun. Yang penting setiap kata yang didefinisikan, kata yang diinterpretasikan itu adalah cara terbaik menurut individu-individu ini untuk sampai kepada aktualisasi dirinya yang terbaik gitu. Dan dalam hal ini juga tentunya bagaimana dia bersikap terhadap alam, bagaimana dia bersikap terhadap sesama manusia, bagaimana dia bersikap kepada Tuhan adalah didasarkan kepada bagaimana rasanya untuk sampai kepada kesatuan yang tiada terbatas itu. Nggak nyambung kan? Udah.